Pergerakan yang tidak terlalu menonjol, namun langkah dan visinya lah yang dapat membuat perbedaan. Inilah waktunya, kisah sang pengatur ritme dan tempo. Andrea Pirlo lahir pada tanggal 19 Mei 1979 di Vlero. Pirlo merupakan gelandang yang dikenal karena teknik, kreativitas, passing, dan kemampuan mengeksekusi bola. Ia memulai karirnya dengan tim junior Vlero, kemudian pindah ke Voluntas, dan kemudian bergabung dengan klub lokal Brescia pada tahun 1992. Pada tahun 1995, di usia 16 tahun, Pirlo melakukan debut Serie A untuk Brescia melawan Reggina. Pada tanggal 21 Mei, menjadi pemain termuda Brescia yang tampil di Serie A. Ia dipromosikan oleh pelatihnya, Mircea Lucescu. Setelah masuk ke tim utama Brescia pada musim Serie B 1996-1997, ia membantu klub tersebut mendapatkan promosi Serie A pada musim berikutnya dengan memenangkan gelar Serie B. Ia berhasil mencetak gol pertamanya di Serie A pada musim 1997-1998 dalam kemenangan kandang 4-0 atas Vicenza pada 19 Oktober 1997. Quarto gol, iniziativa di Hübner e il neoentrato Pirlo sigla la quaterna. Karena penampilannya bersama Brescia cukup memukau, Pirlo diminati Inter Milan, hingga akhirnya ia dikontrak pada musim panas 1998 dan bertemu kembali dengan mantan pelatih Brescia, Lucescu, yang kala itu menjabat sebagai pelatih Inter. Di musim pertamanya, Pirlo tidak memiliki andil di skuad utama Inter, sehingga Inter meminjamkan Pirlo ke Reggina di musim selanjutnya pada musim 1999-2000, bersamaan pula dengan pemain muda Mohamed Kallon. Setelah musim apik bersama Reggina, ia kembali ke Inter, tetapi sekali lagi ia tidak mampu masuk ke tim utama dan hanya membuat 4 penampilan liga. Ia menghabiskan paruh kedua musim 2000-2001 dengan status pinjaman di mantan klubnya, Brescia, di mana ia bermain bersama idola masa kecilnya, Roberto Baggio. Di Brescia, Baggio bermain sebagai playmaker, sehingga manajer Carlo Mazzone membuat keputusan yang inovatif, menjadi pelatih pertama yang menempatkan Pirlo sebagai deep lying playmaker. Meskipun awalnya berjuang melawan degradasi di musim itu, Brescia akhirnya berhasil finish di posisi ke-7 dengan nyaman di Serie A, lolos ke Piala Intertoto 2001. Momen penting dalam karir Pirlo di Brescia adalah umpan panjangnya yang membantu gol penyeimbang Baggio di akhir pertandingan melawan Juventus di Stadio delle Alpi pada 1 April 2001. Al match il primo pallone viene giocato dal Brescia e si parte con persa palla, però il disimpegno di Bonera è sbagliato, così come quello di Conte. Pirlo, scivolata Zambrotta,
Si prosegue per il vantaggio. Pirlo in profondità per Baggio, posizione regolare, Baggio, attenzione, porta vuota, Baggio, rete! E Roberto Baggio fa ammutolire il Delle Alpi, 1-1. La tradizione che diceva che Baggio non ha mai perso con le proprie ex squadre, fino a questo momento. Setelah 3 musim di Inter, Pirlo dijual ke rival skota AC Milan seharga 17 juta euro pada tanggal 30 Juni 2001. Di Milan, khususnya di bawah asuhan manajer Carlo Ancelotti, Pirlo membuat kemajuan besar dalam berkembang menjadi pemain kelas dunia dan salah satu di playmaker dan spesialis bola mati terbaik di dunia. Pirlo kemudian mengingat periode yang dihabiskan di Milan bersama Ancelotti. Dia mengubah karir saya, menempatkan saya di depan pertahanan. Kami berbagi beberapa momen yang tak terlupakan. Kami memiliki masa lalu yang luar biasa bersama. Dalam formasi 4-3-1-2 dan 4-3-2-1 Ancelotti, Pirlo ditempatkan sebagai deep line playmaker di depan pertahanan yang memungkinkan dia bermain bersama gelandang serang berbakat lainnya, seperti Rivaldo, Rui Costa, dan Kaká. Peran krusial menjadi kelemahan Milan setelah ditinggalkan oleh legenda Milan, Demetrio Albertini. Pirlo diberi julukan metronom selama berada di Milan karena caranya mengatur ritme tim yang baik. Pirlo melakukan debutnya di Milan pada tanggal 20 September 2001 dalam kemenangan 2-0 atas Bate Borisov di UCL. Setelah masuk menggantikan Massimo Donati. Selama musim pertamanya bersama Milan, ia membantu tim finish di peringkat keempat kualifikasi Liga Champions, juga mencapai semifinal Piala UEFA, hasil terbaik klub dalam kompetisi tersebut. Pada tanggal 30 Maret 2002, ia mencetak gol pertamanya bersama Milan dalam kemenangan kandang 3-1 atas Parma dari tendangan bebas. Karir Pirlo semakin menanjak ketika musim 2002-2003 ia memiliki statistik Serie A, yaitu umpan sukses sebanyak 2.589, penguasaan bola selama 123 jam dan 39 menit, dengan rata-rata mencetak hampir 90 operan per pertandingan sepanjang musim tersebut. Selama musim itu, ia juga berhasil mencetak 9 gol dan membantu Milan menyelesaikan Serie A di tempat ketiga, juga memenangkan Coppa Italia atas Roma dan Liga Champions, mengalahkan rival Italia dan juara Serie A 2003, Juventus, di final dengan skor 3-2 melalui adu penalti, menyusul hasil imbang 0-0 setelah perpanjangan waktu. Musim berikutnya, Pirlo memenangkan Piala Super UEFA 2003 bersama Milan setelah mereka menghempaskan Porto. Namun hal buruk terjadi, I Rossoneri kalah dari Juventus melalui adu penalti di Supercoppa Italia 2003, menyusul hasil imbang 1-1 setelah perpanjangan waktu. Selama pertandingan, Pirlo mencetak gol penalti di perpanjangan waktu dan di adu penalti. Pirlo merayakan gelar Serie A pertamanya bersama Milan pada musim 2003-2004 dan Supercoppa Italia 2004. Pada Liga Champions UEFA 2004-2005, Pirlo menjadi salah satu pemberi asis tertinggi kedua dengan 4 asis saat ia membantu Milan mencapai final. Pada final Liga Champions UEFA 2005 melawan Liverpool, pada tanggal 25 Mei, Pirlo membantu gol pembuka bagi Paolo Maldini hanya dalam waktu 50 detik dan dilanjut oleh 2 gol milik Hernan Crespo. Milan unggul 3-0 sebelum turun minum. Namun di babak kedua,
Liverpool berhasil bangkit dalam 3 gol, sehingga pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Setelah kebuntuan 3-3, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti, dan Milan dikalahkan oleh tim Inggris dalam adu penalti. Pirlo kemudian menyatakan dalam autobiografinya bahwa kekalahan adu penalti di final Liga Champions UEFA 2005 adalah momen terburuk dalam karirnya. Bahkan ia mempertimbangkan untuk pensiun dini setelah pertandingan tersebut. Musim berikutnya, Milan sekali lagi finish di posisi kedua di belakang Juventus di Serie A. Milan juga hanya finish di semifinal Liga Champions, kandas oleh Barcelona, dan juga terhenti di perempat final Coppa Italia. Pada tahun 2006, Pirlo menempati posisi ke-9 dalam Ballon d'Or yang dimenangkan oleh rekan setimnya di Italia, Fabio Cannavaro, dan masuk ke dalam tim FIFPro World X1 2006. Pirlo memimpin Milan dalam menit bermain untuk musim 2006-2007 dengan 2.782 menit dalam 52 penampilan saat ia memenangkan gelar Liga Champions UEFA keduanya bersama Milan. Juga membantu timnya finish di peringkat keempat Serie A dan 1 Coppa Italia. Pada leg kedua semifinal Liga Champions UEFA melawan Manchester United, Pirlo menyodorkan assist terhadap gol Seedorf saat Milan melaju ke final. Magnificent setting. This has to be one of the great cathedrals of the European game. And of course, what a good cross that was. It's come out to Seedorf again. And it's 2-0. Manchester United have only got themselves to blame. They gifted that goal. Sir Alex Ferguson departs the Champions League with sadness. Pada final Liga Champions UEFA 2007 di Athena, Pirlo membantu gol pertama Inzaghi dari tendangan bebas, membantu Milan mengalahkan Liverpool 2-1, membalas kekalahan final 2005 mereka di Istanbul. Last week was Maldini. Jankulovski couldn't do that. Here's Pennant, goalkeeper saves, did it. Half clearance by Carragher. It's a free kick to Milan. Just again, they were guilty of a great return from him with his talent. Seedorf obviously interested. But it is Pirlo! Inzaghi may well have touched it in, judging by his reaction. You know, you just knew 44 minutes in, a really decent first half for Liverpool. Defended reasonably comfortably, and might add to it here with Inzaghi again. That might just make them kings of Europe for a 7th time. 2. Milan had their revenge in Athens, thanks to Pippo Inzaghi. After 2 years of agonising over Istanbul. Selama musim 2007-2008, Pirlo memenangkan Piala Super UEFA keduanya bersama Milan, membantu gol kedua Milan di final, dan memenangkan penghargaan Man of the Match. Long ball here, and Jankulovski scores! A goal right out of the blue from Marek Jankulovski. It was a terrific pass over the top of a static Sevilla defence and taking... Pada bulan Oktober 2007, ia masuk dalam nominasi Ballon d'Or 2007, Pemain Terbaik Dunia FIFA 2007, dan penghargaan Playmaker Terbaik Dunia dari Federasi Sejarah Sepak Bola Internasional. Tetapi semuanya dimenangkan oleh rekan setimnya di Milan, Kaká, dan Pirlo hanya menempati posisi kelima di Ballon d'Or, ketujuh di Pemain Terbaik Dunia FIFA,
dan kedua di penghargaan playmaker terbaik dunia. Meskipun awal yang baik, Milan mengalami penurunan performa selama paruh kedua musim itu. Menyelesaikan Liga di posisi kelima, Milan juga keok di babak 16 besar Liga Champions dan gagal dalam perebutan Coppa Italia. Setelah Kakak dan Ancelotti meninggalkan Milan pada musim 2009, Chelsea datang dengan tawaran 12 juta euro plus Claudio Pizarro untuk ditukarkan dengan Pirlo. Namun pada tanggal 5 Agustus, pemilik klub Silvio Berlusconi memutuskan untuk tidak menjual Pirlo. Tanggal 21 Oktober 2009, Pirlo mencetak gol penting dari jarak 30 meter dalam kemenangan 3-2 atas Real Madrid di Liga Champions UEFA. Sayangnya Milan tersingkir di babak 16 besar. Worth a shot. You don't think he can see us from that kind of distance. No matter who you are. That was an absolute shocker from Iker Casillas. What is going on at that end? Well, that came from absolutely nowhere. What a goal that was. I think it's Pirlo who they're celebrating, who's getting the... Milan menyelesaikan musim di peringkat ketiga Serie A dan finish di perempat final di Coppa Italia di bawah manajer baru, Leonardo. Musim 2010-2011, Milan mendominasi Serie A. Milan menjadi tuan rumah bagi Genoa pada tanggal 25 September 2010, dengan Pirlo memberikan bola terangkat melewati bagian atas pertahanan untuk membuat striker Zlatan Ibrahimovic bebas mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. E questa è la grandezza di questo giocatore. Pur non coinvolto da compagni non si abbatte, riesce a aspettare l'occasione giusta e sfruttare ancora una volta con la punta del piede. Pada tanggal 2 Oktober, Pirlo mencetak gol dari jarak 40 yard melawan Parma untuk memberi Milan kemenangan tandang pertama mereka di musim 2010-2011. Pirlo insiste il Milan, quindi si è scoperta la difesa del Parma, subito Ronaldinho e Ibra hanno creato un'occasione, poi Pirlo, rete, un gol fantastico di Pirlo. Il sole da quella posizione può lanciare verso l'attaccante in verticale, qui invece trova un tiro dei suoi, dritto per dritto la palla poi si abbassa quel tanto che viene fuori un gol straordinario. Prima dicevi come si allarga appena la difesa, entrano subito perché Ibrahimovic è molto bravo a trovare la posizione, invece c'è questo fenomeno che veramente... Pada tanggal 14 Mei 2011, Pirlo tampil di pertandingan terakhirnya untuk Milan, masuk sebagai pemain pengganti di paruh waktu untuk Amborsini saat klub merayakan gelar Serie A mereka dengan kemenangan 4-1 atas Cagliari. Empat hari kemudian, Pirlo menegaskan bahwa ia akan meninggalkan Milan pada akhir musim 2010-2011 setelah keputusan bersama untuk tidak memperbarui kontraknya. Pada musim terakhirnya di Milan, Pirlo hanya tampil di Liga sebanyak 17 kali di bawah asuhan manajer Massimiliano Allegri, hanya mencetak 1 gol dan 3 assist. Ia memenangkan gelar Serie A keduanya bersama Milan musim itu, dan juga mencapai babak 16 besar Liga Champions UEFA, serta babak semifinal di Coppa Italia. Bersama Milan, Pirlo telah membuat 400 penampilan dan mencetak 41 gol. Bersama klub tersebut, ia memenangkan 2 gelar Serie A pada tahun 2004 dan 2011, serta 2 gelar Liga Champions UEFA pada tahun 2003 dan 2007, dan juga mencapai final pada tahun 2005. Ia juga memenangkan Coppa Italia pada tahun 2003, Supercoppa Italia pada tahun 2004, dan 2 Piala Super UEFA pada tahun 2003 dan 2007, serta memainkan peran kunci dalam gelar Piala Dunia antar klub FIFA yang pertama bagi Milan pada tahun 2007. Selama periode ini, Milan juga finish sebagai runner-up di Serie A pada musim 2004-2005 dan 2005-2006.
serta finish kedua melalui adu penalti di Supercoppa Italiana 2003 dan di Piala Intercontinental 2003. Setelah kepergian Pirlo dari Milan pada tahun 2011, Juventus mengontrak dengan status bebas transfer dengan kontrak hingga 2014. Pertandingan kompetitif pertamanya bersama Juventus adalah pertandingan pembuka Serie A 2011-2012 melawan Parma di kandang sendiri, di mana ia mencetak 2 assist untuk Stefan Lichtsteiner dan Claudio Marchisio. Molto British, Franco Colomba si è seduto, rimarrà conoscendolo poco. Pallone sfila per Matri, si gira Matri, all'indietro per Pirlo, attacca a pieno organico la Juve, sicuramente per Pirlo che può impostare, c'è Pepe libero a sinistra, davanti si muovono Del Piero e Matri, Pirlo accelera, arriva in zona tiro, il destro, pallone morbido, inserimento sotto porta, rete, il vantaggio della Juve, il vantaggio Juve con il grandissimo taglio da parte di Pirlo, può arrivare in zona tiro, cerca invece l'assist, pallone morbido, Mamma mia. che gol! Cala il poker, 4-0 alla Parma. Inserimento senza... Antonio Conte memainkannya bersama gelandang muda Marchisio dan pemain baru Arturo Vidal dalam formasi 3 pemain tengah yang memungkinkan Pirlo berfungsi secara kreatif sebagai deep playing playmaker, sementara Marchisio dan Vidal mendukungnya dalam bertahan. Gol pertama Pirlo untuk Juventus adalah eksekusi tendangan bebas melawan Catania pada tanggal 18 Februari 2012 dan menempatkan klub kembali di puncak klasemen Serie A di atas mantan klubnya Milan. Claudio Marchisio that couldn't hit the target. Well, and then from the defender. Stumbling, still able to set up Pirlo, who was upended. Enrique Tanya player back. Pirlo! Brilliant! A magnificent strike from Andrea Pirlo, who has been sensational since signing for Juventus. And he scores his first goal for the club when they really need it. 1-1. Pada tanggal 18 Maret, Pirlo mencetak gol dalam kemenangan 5-0 atas Fiorentina, dan setelah pertandingan tersebut, ia mendedikasikan kemenangan itu untuk Fabrice Muamba, yang menderita serangan jantung saat bermain untuk Bolton Wanderers saat pertandingan melawan Tottenham Hotspur di hari yang sama. Now Andrea Pirlo, lovely passing from Juve, it's a brilliant goal from Mirko Vucinic, and it is absolutely priceless. Hard working with just enough brilliance, and here they come again. What a finish! What a finish from Andrea Pirlo. Just makes the forward run. He runs between the centre half and the fullback. Centre half can't get across there. You know you can't put pressure. You can't just say, well, let's go man for man and really work hard. Driven by Pirlo. Flag stays down, and Simone Paduin has a goal with his first touch. What a moment for him. Pirlo menyelesaikan musim dengan memenangkan gelar Serie A 2011-2012 tanpa satu pun kekalahan, alias unbeaten, setelah membantu Juventus mengamankan kemenangan 2-0 atas Cagliari. Ia memberikan assist terbanyak di Serie A musim itu dengan 13 assist dan juga mencetak 3 gol di Serie A. Pirlo menciptakan lebih dari 100 peluang
dan menyelesaikan 2.643 umpan pada musim itu dengan tingkat penyelesaian umpan sebesar 87%, menyelesaikan 500 umpan lebih banyak dibandingkan pemain lain di Serie A. Berkat penampilannya yang cermat sepanjang musim, dan juga peran kuncinya dalam memimpin Juventus meraih gelar Serie A pertama mereka dalam 9 tahun, ia masuk ke dalam tim terbaik Serie A tahun itu, bersama dengan rekannya, Vidal. Salah satu musim terbaik Pirlo, ia mampu membantu Juventus meraih gelar Liga, final Supercoppa Italia, dan Coppa Italia, serta memimpin Italia ke final Euro 2012, membuatnya dinominasikan sebagai pemain terbaik UEFA 2012 di penghargaan Eropa. Dan ia menempati posisi keempat. Ia juga terpilih menjadi bagian dari tim terbaik ISM tahun 2012 dan tim terbaik UEFA 2012. Ia melakukan tendangan bebas melengkung untuk memastikan kemenangan 2-0 pada hari pembukaan musim baru Serie A. Gol tersebut juga menimbulkan banyak kontroversi karena para pemain Parma memprotes gol tersebut. Pirlo dinominasikan untuk FIFA Ballon d'Or 2012 bersama rekan setimnya di Juventus dan Italia, Gianluigi Buffon, menyusul penampilan apik mereka sepanjang tahun 2012. Pirlo juga terpilih sebagai pemain terbaik Serie A 2012, sekaligus gelandang terbaik musim itu. Ia juga memenangkan Guerin d'Oro 2012. Ia dinobatkan sebagai bagian dari tim terbaik Serie A tahun 2012 atas penampilannya. Pirlo juga memenangkan Pallone Azzurro yang diberikan kepada pemain terbaik tim nasional Italia, serta menempati posisi keempat dalam penghargaan playmaker terbaik dunia. Pirlo dan Juventus mempertahankan gelar Serie A mereka musim itu, namun gagal di kompetisi lainnya, tersingkir oleh Bayern Munich di perempat final Liga Champions UEFA, lalu terhenti di semifinal Coppa Italia oleh Lazio. Dan uniknya kedua tim yang mengalahkan Juventus adalah pemenang dari masing-masing kompetisi. Pada 12 Januari 2014, Pirlo menandatangani kontrak baru dengan Juventus yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2016. Selang beberapa bulan, Pirlo dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A 2014 untuk kedua kalinya berturut-turut. Juventus meraih gelar Liga ke-30 mereka musim itu dengan rekor 102 poin dan 33 kemenangan tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar ketiga berturut-turut mereka sejak kedatangan Pirlo. Juventus juga mencapai perempat final Coppa Italia, kalah dari Roma. Klub Turin tersebut tersingkir dari babak grup Liga Champions UEFA, namun berhasil finish di semifinal Liga Eropa UEFA, kalah dari Benfica, dengan Pirlo mencetak gol penentu kemenangan dari tendangan bebas di babak 16 besar melawan Fiorentina. Pirlo terpilih menjadi bagian dari tim terbaik Liga Eropa 2013-2014, atas penampilannya di kompetisi tersebut. Pirlo membuat penampilan Liga ke-100 untuk Juventus dalam kemenangan kandang 3-2 atas Roma pada 5 Oktober 2014. 3 minggu kemudian Pirlo mencetak gol pembuka Juventus dari tendangan bebas dalam kemenangan 2-0 atas Empoli pada ulang tahun ke-117 tahun si Nyonya tua. Pada 26 April 2015, Pirlo mencetak gol dari tendangan bebas dalam kekalahan tandang 2-1 dari rival lokalnya, Torino, dalam derby di Torino. Ini adalah gol yang ke-28 di Serie A dari tendangan bebas, yang menempatkannya sejajar dengan Sinisa Mihajlovic sebagai pemain dengan gol terbanyak dari tendangan bebas dalam sejarah Serie A. Pada tanggal 20 Mei, Pirlo berperan dalam kedua gol Juventus saat klub Turin mengalahkan Lazio 2-1 di Stadio Olimpico pada final Coppa Italia 2015. Mila presenti in tribuna d'onore
il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che consegnerà il trofeo, la Coppa Italia. Curva sud interamente juventina come parte della Montemario, la nord ovviamente. Pirlo per una soluzione molto larga e palla che finisce in rete. Chiellini che vuole subito portare via la palla a Beriscia e dunque a segno i capitani nella fase d'avvio di questa finale, subito intensissima, emozionante. Siamo dentro l'11° minuto e la Juventus in pratica ne ha impiegati 7 per pareggiare il conto. La 34esima finale in gara unica, è tornata in vigore la gara unica dal 2008, la 23esima volta a Roma, attacca la Juventus, Tevez ha provato a piazzare il sinistro, poi Matri e la palla finisce in rete, si toglie la maglia, Matri per il... Pada tanggal 6 Juni 2015, Pirlo memainkan keseluruhan final Liga Champions UEFA 2015 saat Juventus dikalahkan 3-1 oleh Barcelona di Olympia Stadion Berlin. Ini adalah pertandingan terakhir dalam karirnya di Juventus. Pirlo masuk dalam skuad terbaik Liga Champions UEFA musim 2014-2015 atas penampilannya. Total, ia mencatatkan 164 penampilan untuk Juventus di semua kompetisi, mencetak 19 gol, 15 diantaranya dicetak melalui tendangan bebas. Ia juga memberikan 39 assist. Selama 4 musim di Turin, ia memenangkan 4 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italia, dan juga mencapai final Liga Champions UEFA keempat dalam karirnya. Selama 20 musim di Italia, ia membuat 493 penampilan di Serie A, dengan 100 assist di kasta tertinggi Italia. Ia juga merupakan pemberi assist tertinggi kelima dalam sejarah Serie A, di belakang Francesco Totti, Roberto Baggio, Alejandro Del Piero, dan Gianni Rivera. Pada tanggal 6 Juli 2015, diumumkan bahwa Pirlo telah menyelesaikan perpindahan ke Major League Soccer, MLS, merapat bersama tim New York City FC. Ia menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi, dengan gaji $8 juta. Pirlo melakukan debutnya bersama klub pada 26 Juli 2015 di Yankee Stadium di New York melawan Orlando City. Masuk sebagai pemain pengganti, dia terlibat dalam gol ketiga dan keempat timnya dan mendapat kartu kuning pada menit ke-88 saat New York memenangkan pertandingan 5-3. Pada 12 Agustus diumumkan bahwa Pirlo menempati posisi ke-7 pemain terbaik UEFA 2015. Ia juga masuk dalam daftar nominasi 50 pemain FIFA Ballon d'Or 2015. Dia menyelesaikan musim MLS 2015 dengan 5 assist dalam 13 penampilan dan menempati posisi ketiga di MLS dalam hitungan menit per operan, meskipun ia gagal mencetak gol. Meskipun kehadiran Pirlo dan 2 pemenang Liga Champions UEFA lainnya, David Villa dan Frank Lampard, New York City gagal lolos ke playoff Piala MLS 2015 pada akhir musim debut mereka, yang menuai kritik dari pers. Pirlo khususnya menuai kritik dari media karena tingkat kerja defensifnya yang rendah. Pada musim 2016, Pirlo membuat assist pertamanya pada tanggal 30 April saat ia memberikan sodoran kepada David Villa dari sepak pojok dalam kemenangan kandang 3-2 atas Vancouver Whitecaps. He got contact on it, but it ends up ricocheting into the top of the net, and in the first minute, a mistake by 40 minutes gone by, 1-1. Pirlo the corner.
drive it over the far post. There's the shot, and there's the... Pada tanggal 18 Juni, ia mencetak gol MLS pertamanya dari tendangan bebas di menit ke-50 dalam kemenangan kandang 3-2 atas Philadelphia. Pirlo menyelesaikan musim MLS keduanya bersama klub dengan 1 gol dan 11 assist dalam 32 penampilan saat New York City finish di tempat kedua di wilayah timur dan lolos ke playoff Piala MLS untuk pertama kalinya, meraih tempat di semifinal wilayah timur. Setelah berjuang dengan masalah fisik yang berkepanjangan hampir sepanjang musim MLS 2017, pada 8 Oktober 2017, Pirlo mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari sepak bola profesional pada akhir musim. Pirlo secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional di Twitter. Pertandingan testimonial bertajuk La Notte del Maestro dimainkan di Stadion San Siro pada tanggal 21 Mei 2018 untuk menghormati pensiunnya Pirlo dari sepak bola profesional. Pirlo menjadi kapten Italia di kejuaraan Eropa U21 pada tahun 2000, mengenakan seragam nomor 10 dan memenangkan penghargaan sebagai pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak turnamen dengan 3 gol. Ia mencetak 2 gol, 1 dari penalti dan 1 lagi dari tendangan bebas dalam kemenangan 2-1 Italia atas Republik Ceko di final. Vediamo subito la formazione dell'Italia. Comandini prova ad andarsene, salta un avversario, un secondo. Ancora Comandini, attenzione, sta per entrare in area di rigore. Ancora Comandini, attenzione, rigore. Calcio di rigore. Grandissima azione di Comandini che se n'è andato, ha saltato 4 avversari e per l'Italia c'è... L'arbitro ha punito con il cartellino giallo Tisse, mentre per Andrea Pirlo c'è l'opportunità per portare in vantaggio la nostra nazionale. Gol! Andrea Pirlo, si tratta del 9° centro. Pirlo bermain untuk Italia di Olimpiade musim panas 2000 di Sydney, mencetak gol dalam kemenangan Italia 1-0 atas tuan rumah Australia pada 13 September. Ia juga membantu Italia memenangkan medali perunggu sebagai pemain di Olimpiade musim panas 2004 di Athena. Dengan 46 pertandingan dan 16 gol, Pirlo adalah pemegang rekor penampilan untuk tim Italia U21 dan pencetak gol terbanyak kedua setelah Alberto Gilardino. Di bawah asuhan Giovanni Trapattoni, pada 7 September 2002, Pirlo memulai debutnya untuk skuad senior Italia pada usia 23 tahun. Dalam kemenangan tandang 2-0 melawan Azerbaijan di pertandingan kualifikasi Euro 2004. Ia juga tampil dalam pertandingan persahabatan di Pescara melawan Turki pada tanggal 20 November akhir tahun itu, yang berakhir imbang 1-1. Turnamen besar pertamanya bersama tim senior Italia adalah UEFA Euro 2004 di bawah asuhan Trapattoni, di mana ia bermain dalam 2 pertandingan grup terakhir Italia. Yang pertama dalam hasil imbang 1-1 melawan Swedia, dan yang kedua dalam kemenangan 2-1 atas Bulgaria. Di bawah pengganti Trapattoni, Marcello Lippi, Pirlo menjadi bagian kunci dari starting line up Italia selama kualifikasi Piala Dunia 2006. Dan pada tanggal 26 Maret 2005, ia memastikan partisipasi Italia dalam turnamen tersebut
setelah mencetak gol dari 2 tendangan bebas dalam kemenangan 2-0 melawan Skotlandia di kualifikasi Piala Dunia. Sia assurdo cercare alibi di questo tipo. Questa è una nazionale composta da giocatori che vogliono andare ai mondiali. Questa è una partita importante sulla strada dei mondiali, non tanto per Gattuso. Cassano a cercare il numero con Gilardino che prova a subire, a cercare il fallo. Ci fermiamo per qualche istante. Che è meno nutrita rispetto alla conclusione operata in precedenza da tutti. Piazzamento di Douglas, va Pirlo ed è gol! 1-0, esulta anche Marcello Lippi, l'ha cercato, l'ha voluto. 1-0 grazie al piede destro di Andrea Pirlo. Comunque cacciata molto bene col corpo. Chiellini, con il suo fisico, Chiellini messo giù, calcio di punizione. Ha guadagnato un calcio di punizione importante, fa respirare la squadra ed ha dato dimostrazione anche in questo caso di grande personalità. Sì, in questo punto della partita con un recupero così. Andrea Pirlo, siamo più distanti rispetto al punto da dove ha messo dentro il pallone dell'1-0 nella prima frazione di gioco. Ci riprova ancora, giù il cappello. 2-0, grande. Secondo gol di Andrea Pirlo sul calcio di punizione, anche questa volta non ha dato scampo a Gordon. Pirlo masuk dalam skuad 23 pemain Italia untuk Piala Dunia 2006 dan tampil di semua pertandingan Italia di turnamen tersebut, bermain total 668 menit. Dalam pertandingan pertama Italia di turnamen tersebut, pada 12 Juni, Pirlo mencetak gol pembuka melawan Ghana, dan kemudian membantu Vincenzo La Quinta mencetak gol untuk memastikan kemenangan 2-0, dan sang gelandang dinobatkan sebagai man of the match. It's a win for Italy now, surely. Dan di final melawan Prancis pada 9 Juli, tendangan sudutnya menghasilkan sundulan Marco Materazzi yang menyamakan kedudukan 10 menit setelah Prancis membuka skor dengan penaltinya Zinedine Zidane. Setelah kebuntuan 1-1 setelah perpanjangan waktu, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti, di mana ia mencetak gol penalti pertama membantu Italia memenangkan gelar. Di lini tengah, ia menyelesaikan 475 operan dari 580 percobaan sepanjang Piala Dunia 2006. Pirlo terpilih sebagai pemain terbaik ketiga turnamen tersebut. Ia juga dinobatkan sebagai bagian dari tim terbaik FIFPro X1 2006 dan menempati posisi ke-9 di Ballon d'Or 2006, lalu penghargaan pemain terbaik dunia FIFA 2006. Meskipun sebelumnya mengumumkan pensiun internasionalnya setelah Piala Dunia 2014, Pirlo membatalkan keputusannya dan di bawah manajer baru Italia dan mantan manajer Juventus, Antonio Conte, Pirlo kembali ke skuad Italia. Ia tampil dalam kemenangan kandang 1-0 Italia atas Malta, menjadi pemain MLS pertama yang mewakili Italia, dan di pertandingan tersebut adalah penampilan internasional terakhirnya bagi Andrea Pirlo.
Ayah Pirlo mendirikan perusahaan perdagangan logam di Brescia pada tahun 1982 bernama Elk Steel. Sehubung dengan kekayaannya dari bisnis keluarga dan karir sepak bolanya, Pirlo menyatakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Vanity Fair Italia bahwa ia tidak akan pernah berbicara tentang uang. Pirlo dikenal sebagai ahli anggur dan dia juga mengelola kebun anggurnya sendiri di Italia yang memproduksi sekitar 15-20 ribu botol per tahunnya. Gelandang New York City Andrea Pirlo menduduki puncak daftar penjualan kaos terbaik MLS tahun 2016 dengan rekan setimnya Frank Lampard turun di posisi ke-9. Mendampingi Pirlo di 5 besar adalah striker Seattle Sounders, Clint Dempsey, mantan pemain Spurs dan Fulham.